Untuk berbicara adalah dalil, dan dalil yang perlu kita kutip di sini adalah sesuatu yang sahih, yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di luar itu hanya sesuatu yang ditambah-tambahkan dari manusia, yang manusia itu bisa khilaf dan luput. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena manusia adalah tempatnya salah dan luput. Khilaf. Ucapan seperti yang disampaikan oleh Mas Heri ini sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelah yang mengatakan bahwa rujukan kita yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Karena kemungkinan ulama masih dimungkinkan adanya kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Slogan untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah, menggunakan dalil-dalil yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita dengar selama ini. Bukan hanya pertama kali disampaikan oleh Mas Heri ini ya, tetapi ustadz-ustadz dari golongan sebelah seringkali menyampaikan jargon atau slogannya sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Heri ini. Saya tidak mengatakan Mas Heri ini adalah dari golongan mereka, tidak. Tetapi hanya sama saja seperti itu. Artinya yang disampaikan oleh Mas Heri sama dengan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelah itu. Jadi dalil itu yang digunakan sebagai dalil adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan dongeng-dongeng dari orang-orang. Karena ulama itu adalah manusia biasa yang juga bisa salah. Kelihatannya sih keren. Pendapat seperti ini menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih itu adalah keren. Keren sekali ini. Tetapi kenyataan, dan ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, ternyata orang-orang yang mengajak kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah, baca Quran berlepotan, baca hadis sering salah, baca pendapat ulama kadang-kadang itu banyak juga salahnya. Nah, ini mau kembali terhadap Al-Quran yang terjemahan seperti itu, mau kembali terhadap Sunnah yang serampangan terjemahan seperti itu, mampukah kita seperti itu? So, kita mengabaikan penjelasan dari ulama. Dikiranya ulama itu berpendapat tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Sunnah. Kalau masalah seperti fardunya wudhu yang terdapat di Al-Quran hanya 4, tuh wajah, kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki, itu sepakat semua ulama. Yang keluar dari itu, itulah yang bid'ah, yang mengada-ngada dalam agama, yang mengatakan rukun wudhu ada 2, misalnya fardunya wudhu ada 2, itu yang mengada-ngada. Nah, sekarang perbedaannya, jika dalilnya itu masih dhonni, bukan qot'i, nah ini yang terjadi perbedaan ulama. Perbedaan ulama itu istimbatnya, pengambilan dasar hukumnya itu tetap melalui Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bisa terjadi perbedaan ulama? Ya karena dalilnya itu bukan qot'i, dalilnya itu dhonni. Misalnya tentang wajibnya umroh. Kalau haji sepakat ulama, sudah, karena dalilnya adalah qot'i. Tetapi kalau umroh, ini terjadi perbedaan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini dalilnya dhonni. Apa dhonni itu? Masih praduga. Para mujtahid itu dalil ini dimasukkan bahwa ini yang mewajibkan umroh. Kemudian dalil yang lain, ini dalilnya ini berarti sunnah. Nah, dari sinilah ulama berbeda pendapat. Jadi sebenarnya semua yang disampaikan ulama itu di kitab-kitabnya itu semua dasarnya, rujukannya, istimbatnya dari Al-Quran dan hadis. Kenapa bisa berbeda? Ya karena pemahaman mereka berbeda-beda dalam memaknai atau mengistimbat hukum dari kedua sumber yang utama ini, Mas. Begitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah jelas, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan terhadap ahlu dzikri. Siapa ahlu dzikri ini? Yaitu ulama yang tahu terhadap hukum-hukum. Jadi mereka itu menjawab sesuatu dengan menggunakan dasar Al-Quran dan Sunnah, istimbatnya dari sana.
Beda halnya sekarang kalau rukun Islam itu kan qot'i, rukun iman itu qot'i namanya dalilnya. Jelas itu, sore pasti. Nah, dalil-dalil yang dhonni sifatnya itu inilah yang terjadi khilaf di antara ulama, dan ulama ketika memutuskan hukum itu tetap rujukannya Mas terhadap Al-Qur'an dan sunnah, bukan serampangan menurut pemikiran mereka sendiri. Dan ini ada ilmunya. Jadi mereka itu untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah, butuh ilmu. Gramatika bahasa Arab, terus asbabun nusul, soheh dan hadis do'if dan soheh atau maudhu'nya dipelajari. Asbabul wurudnya hadis juga dipelajari. Nasih dan mansuhnya juga dipelajari. Ilmu bayan, balaghah, bayan ma'ani, bade, majas, kinayah, semuanya dipelajari itu. Karena itu bahasanya Al-Quran, bahasa yang memang penuh dengan balaghah. Dan sunnah Nabi juga seperti itu. Jadi tidak serampangan kita ini. Dalam masalah makan daging unta, ulama terjadi perbedaan. Kenapa bisa terjadi perbedaan ulama ini? Nah, ini asbabul wurudnya harus kita pelajari. Imam Syafi'i mengatakan tidak batal. Sementara Imam Ahmad bin Hambal ketika makan daging unta dikatakan batal. Memang ada hadisnya itu. Artinya apa, Mas? Jadi kita itu tidak langsung menemukan hadis sahih langsung kita amalkan sendiri tanpa mengikuti panduan dari ulama. Tidak bisa, kita sesat kalau seperti itu malah. Contoh, di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan bahwa mandi di hari Jumat itu bagi orang yang balik hukumnya adalah wajib. Itu sahih hadisnya loh. Tetapi ini siapa ulama yang mengatakan bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib? Tidak. Kata-kata wajib di sini oleh ulama dihamlu, diarahkan terhadap makna apa? Makna sunnatun muakkadatun, sunnah muakka. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa hadis yang sahih yang kita amalkan dengan sendirinya tanpa panduan ulama itu adalah mudillatun, bisa menyesatkan itu, Mas. Silakan lihat di kitab Raddul Mukhtar. Di situ dijelaskan bahwa hadis yang sahih kita amalkan serampangan tanpa panduan dari ulama itu adalah mudillatun, bisa menyesatkan terhadap kita, Mas. Dan kelompok seperti ini kadang semangat agama mereka menggebu-gebu, baru hijrah semangatnya menggebu-gebu, tetapi pemahaman atas agamanya masih jauh dari cukup. Akhirnya mereka itu mudah menyesatkan orang lain, mudah menyesatkan, menganggap bid'ah, menganggap sesat, menganggap salah orang yang tidak sama dengan dirinya. Kenapa? Dari saking semangatnya mereka itu beragama, kemudian pemahaman agamanya yang masih minim, itulah penyebabnya. Sehingga mulut mereka itu gampang menyatakan orang lain sesat, bid'ah, masuk neraka. Dan banyak stigma buruk lainnya yang dicapkan terhadap orang lain yang pemahamannya berbeda dengan mereka. Dan lucunya mereka tidak sadar. Tidak sadar mereka menyalahkan ulama. Mereka menggunakan hadis terjemahan, Al-Quran terjemahan. Padahal yang menterjemah itu orang. Orang juga yang menterjemah. Dan masalah status hadis, do'ib, soheh, hasan, itu juga ulama yang memberikan label status itu. Bisa saja mereka kan salah. Kenapa? Karena masalah hadis, status hadis itu semuanya adalah dhanniyud dilalah. Itu masih bukan qot'i, Mas, ya. Masih dhanni, bukan qot'i itu. Apalagi kita tahunya terhadap Al-Quran dengan terjemahannya, padahal Al-Quran itu penuh dengan sastra, penuh dengan balaghah yang tidak cukup hanya dengan mengandalkan terjemahan, apalagi dengan modal terjemahan kemudian menyalahkan ulama yang sudah alim, yang sudah masyhur disalahkan, semisal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan pernah disalahkan, banyak yang menyalahkan Imam Syafi'i. Apa? Karena masalah kunut itu. Disangkanya Imam Syafi'i tidak paham hadis apa? Disangkanya Imam Syafi'i tidak tahu Al-Quran apa? Disangkanya Imam Syafi'i tidak tahu bid'ah apa? Sehingga Imam Syafi'i berani mengatakan bahwa disunnahkan untuk melaksanakan kunut di setiap sholat subuh. Masa kita akan menyesatkan Imam Syafi'i? Siapa kita?